Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disna Hafiza. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang inflasi dan nilai tukar. Inflasi adalah sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan di seluruh penjuru suatu negara, bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut. Teori-teori inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori kuantitas yang berbunyi perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang. Maksud dari teori ini adalah inflasi terjadi karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Teori yang kedua yaitu teori Keynesian. Menurut teori ini, penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuannya. Adapun 3 kelompok yang dimaksud itu yaitu yang pertama, pemerintah. Apabila pemerintah mengalami defisit anggaran, pemerintah dengan dibiayai dari pencetak uang baru yang kemudian beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menyebabkan inflasi. Yang kedua ada pengusaha swasta. Pengusaha dapat menyebabkan inflasi apabila memaksakan diri investasi secara besar-besaran dan investasi itu diperoleh dari kredit bank. Yang ketiga ada serikat buruh, dapat menyebabkan inflasi apabila menuntut kenaikan gaji mereka di atas tingkat produktivitasnya. Teori yang ketiga yaitu teori strukturalis. Teori ini mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Faktor-faktor penyebab inflasi ada 3, yaitu yang pertama, inflasi akibat tarikat permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, ada inflasi akibat desakan biaya produksi atau choose force inflation. Yang ketiga, ada inflasi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar atau quantitative inflation. Dampak inflasi ada dampak positif dan negatif. Nah, adapun dampak-dampaknya yaitu yang pertama, pendapatan. Dampaknya yaitu berdampak positif karena dengan terjadinya inflasi ini maka perusahaan dapat meningkatkan kegiatan produksinya sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Yang kedua ada ekspor. Ekspor ini berdampak negatif karena dengan terjadinya inflasi dapat menyebabkan biaya ekspor yang melambung tinggi. Yang ketiga ada minat menabung. Minat menabung berdampak negatif karena minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang saat terjadi inflasi karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil. Yang keempat ada harga bahan pokok. Harga bahan pokok ini berdampak negatif karena ketika terjadi inflasi, harga bahan pokok akan sulit ditetapkan karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Hal ini yang menyebabkan penetapan harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat. Untuk inflasi dalam pandangan Islam tidak memandang adanya inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai mata uang stabil dan dibenarkan dalam pandangan Islam. Nilai tukar mata uang atau exchange rate atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi yang lainnya. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Pengaruh inflasi dan nilai tukar dalam perbankan syariah yaitu sangat mempengaruhi kinerja perbankan syariah, terutama dalam aspek pembiayaan, simpanan, dan stabilitas nilai aset. Perbankan syariah harus memiliki strategi pengelolaan risiko yang sesuai prinsip syariah untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi ini seperti diversifikasi akad, indeksasi nilai pembiayaan, dan manajemen risiko falas berbasis syariah. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang nilai tukar, tentang inflasi dan nilai tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.